Babak 88 tiriskan, 8 tombak laba-laba. Tang San melirik Xiao Wu yang duduk di sana dengan cemas mengawasinya. Ekspresinya kosong sesaat, lalu cahaya berdarah di matanya berangsur-angsur mundur, dan pikirannya juga berangsur-angsur pulih menjadi normal. Sebenarnya, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Menusuk laba-laba setan berwajah manusia dengan 8 tombak laba-laba adalah sesuatu yang dia lakukan secara tidak sadar saat pikirannya kosong. Sekarang, melihat Xiao Wu masih hidup, hati Tang San juga kemudian hidup kembali. Kemudian dia memperhatikan situasinya saat ini. Laba-laba setan berwajah manusia masih terus-menerus berkedut di bawahnya, denyut demi denyut energi kuat memasuki tubuhnya melalui Eight Spider Lens. Apa yang membuatnya tercengang adalah bahwa setelah energi kejam ini telah beredar satu putaran di dalam dirinya, itu akan kembali ditransmisikan ke 8 tombak laba-laba untuk menggumpal di tulang belakangnya, dan tulang belakang dan 8 tulang rusuk di mana 8 tombak laba-laba terpasang menjadi sangat panas, menyerap energi seperti jurang yang dalam. Ini adalah pertama kalinya Tang San benar-benar menggunakan kemampuan menguras 8 laba-laba lens, dan targetnya adalah laba-laba setan berwajah manusia. Kemampuan menguras Eight Spider Lens awalnya hanya untuk sementara memberinya dorongan energi langsung, dan setelah penggunaan jangka pendek itu akan secara otomatis bubar. Tapi sekarang target saluran pembuangan itu sama dengan sumber dari Eight Spider Lens, Man Face Demon Spider lainnya, dan Eight Spider Lens menunjukkan reaksi otonom, atau untuk mengatakan bahwa itu mengubah dirinya sendiri. Energi yang keluar dari Man Face Demon Spider diserap dan diubah oleh tulang roh eksternal Tang San, menjadi energinya sendiri. Ini juga kebetulan. Jika Tang San belum mencapai kekuatan roh peringkat ke-40, hanya dengan syarat untuk mengembangkan 8 tombak laba-laba, energi yang sekarang diserap dari laba-laba setan berwajah manusia tidak akan langsung beralih ke tulang roh eksternal. Tulang roh eksternal benar-benar terlalu langka, itu sebabnya bahkan Grandmaster tidak terlalu banyak menelitinya. Sebenarnya, evolusi tulang roh eksternal tidak berhenti karena cincin roh yang berbeda. Selama guru roh menyerap cincin roh baru, itu akan berkembang bersama. Kondisi untuk evolusi sama seperti untuk mendapatkan cincin roh baru, kekuatan guru roh mencapai tahap berikutnya. Di bawah kondisi bahwa Tang San sudah memiliki 40 peringkat penuh, dan 8 tombak laba-laba telah menyerap energi yang paling cocok untuknya, bagaimana ia masih ragu. Saat ini, Eight Spider Lens yang awalnya 3 meter panjangnya secara bertahap diperpanjang menjadi 4 meter, dan di permukaan barisan duri kecil yang teratur mulai tumbuh, persis sama dengan 6.000 tahun Man Face Demon Spider di bawahnya. Perbedaannya adalah saat ini 8 jalur laba-laba Tang San benar-benar tampak pucat pasi seperti saat mengeringkan, dan di bawah cahaya berwarna putih, merah dan putih pucat ini berkeliaran dengan memusingkan untuk menciptakan pola yang sangat indah di 8 tombak laba-laba. Seiring dengan kembalinya kesadaran, Tang San dengan sangat cepat membuat penilaian yang tepat tentang kondisinya sendiri. Dia sudah menyimpulkan alasannya dari keadaan tubuhnya, dan membiarkan penyerapan berlanjut. Manfaat 8 laba-laba lensnya dari laba-laba setan berwajah manusia yang serupa jelas dan mudah dilihat. Meskipun saat ini dia tidak tahu dalam hal apa itu akan ditampilkan, dia masih mendesak kekuatan roh di dalam dirinya untuk mempercepat penyerapan. Meskipun laba-laba setan berwajah manusia kebal terhadap racun yang serupa dengan yang dimiliki Tang San, 8 tombak laba-laba Tang San tidak hanya memiliki racun laba-laba setan berwajah manusia tetapi juga racun es dan api dari 2 ramuan harta karun abadi itu. 2 jenis kekuatan es dan api ekstrim yang muncul dari rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, dan selanjutnya menambahkan kehancuran dari api naga sebelumnya. Sekarang laba-laba setan berwajah manusia ini tidak memiliki sedikit kekuatan untuk melawan dan hanya bisa membiarkan Tang San terus terkuras. Vitalitasnya dengan cepat terkuras, dan 8 kaki laba-laba yang menopang tubuhnya secara bertahap melunak. Seluruh tubuhnya mulai berbaring di tanah, kulit luarnya secara bertahap berubah menjadi abu-abu. Xiao Wu dengan hati-hati memasukkan kembali kerinduan hati yang patah hati ke dalam dadanya. Dia juga memiliki keluhannya sendiri. Ada ledakan ketakutan yang tersisa di hatinya, jika bukan karena kerinduan hati yang patah hati, mungkin dia harus berpisah dengan Tang San selamanya. Liu Erlong berdiri di samping Xiao Wu, membelai kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, energi tak menyenangkan di matanya sebagian besar pergi, malah mengungkapkan ekspresi lembut. Xiao Wu mengangkat kepalanya, menatap Liu Erlong.
Dia tiba-tiba merasakan semacam kecemerlangan keibuan dari sudut pembantaian yang brutal ini. Perasaan semacam ini sangat nyaman, dan semakin menambah kelelahannya setelah mengalami cedera. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyandarkan kepalanya ke paha lembut Liu Erlong. Anak yang baik, dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menggertakmu lagi. Liu Erlong berkata dengan lembut. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu Erlong dengan tatapan heran. Apakah ini masih sudut pembantaian yang baru saja dipenuhi dengan niat membunuh dan tampaknya ingin membantai segalanya? Guru Erlong. Mata Xiao Hu mengungkapkan cahaya bersyukur, bahkan begitu banyak sehingga mereka memiliki kecemerlangan yang agak berkaca-kaca. Pada saat ini dia mengingat ibunya sendiri. Bukankah ibunya juga sering menatapnya dengan tatapan seperti ini? Tapi, dia sudah pergi. Xiao Wu, apakah kamu ingin menjadi murid langsungku? Liu Erlong bertanya. Xiao Wu mengangguk tanpa ragu sedikit pun, ya. Guru. Dia pintar, dan saat berbicara dia berlutut dan membungkuk kepada Liu Erlong sebagai siswa yang secara resmi magang. Liu Erlong menarik Xiao Wu dari tanah, membiarkannya bersandar di dadanya, saya tidak membutuhkan sapa klise itu. Xiao Wu, guru belum menikah seumur hidupnya, saat ini saya masih tidak memiliki kerabat dekat. Saya tidak ingin Anda memanggil saya guru. Jika Anda tidak menyukainya, saya ingin Anda memanggil saya ibu. Dengan hati Liu Erlong mengatakan ini, Flander ke samping tidak bisa menahan untuk tidak menundukkan kepalanya dengan sedih, dan tatapan Grandmaster sudah bodoh. Melihatnya, untuk sesaat segala macam perasaan menggenang, bibir bergetar hendak berbicara, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Xiao Hu sama terkejutnya, melihat mata Liu Erlong yang penuh harapan, matanya yang indah yang sudah memerah mulai berkabut, dan menangis memeluk Liu Erlong dengan erat. Ibu-ibu, Bu, kata ini memiliki tempat yang sangat penting di hati Xiao Hu. Sudah 8 tahun sejak ibunya sendiri meninggalkannya, betapa dia ingin mengucapkan kata ini. Saat ini Liu Erlong tidak hanya memberinya perasaan sebagai ibu pengganti, tetapi pada saat yang sama Xiao Hu menemukan kenyamanan cinta ibu. Untuk sesaat hatinya melonjak, dan dia segera mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Liu Erlong dengan lembut membelai kepang kalajengking panjang Xiao Wu, senyum tipis di wajahnya yang cantik, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia mencintai Grandmaster, tetapi dia tidak pernah berani menerima cinta tabu ini. Selama bertahun-tahun hati Liu Erlong kosong, tetapi saat ini dia seperti menemukan seseorang untuk dipercayakan dengan hatinya, menaruh harapannya pada putrinya yang baru saja diterima. Saat ini seolah-olah bayangan Grandmaster di hatinya sedikit bergoyang. Sementara Liu Erlong merasakan perasaan murni yang dilepaskan Xiao Wu, di dalam hatinya dia diam-diam bersumpah bahwa bahkan jika dia harus menghabiskan hidupnya untuk melindunginya, dia akan tetap bersedia. Erlong, selamat. Flander menekan jantungnya yang gagah dengan susah payah, berbicara kepada Liu Erlong yang tersenyum dari telinga ke telinga. Liu Erlong memandang Flander, cahaya sentimental di matanya, Bos Fu, saya punya anak perempuan. Tahukah Anda, saya punya anak perempuan. Ya, aku tahu. Mulai sekarang, kamu tidak akan kesepian, kamu punya anak perempuan. Mendengar kata-kata Liu Erlong, Flander tidak bisa menahan air mata di matanya. Bukankah dia juga mencintai Liu Erlong? Demi Liu Erlong dia belum pernah menikah, demi Liu Erlong dan Grandmaster dia telah mengubur cinta itu jauh di dalam hatinya. Tapi, dia belum pernah melihat kekasihnya hidup bahagia. Mungkinkah ini disalahkan pada Grandmaster? Tidak, tidak bisa, itu hanya bisa disalahkan pada bagaimana nasib mempermainkan orang. Pada saat ini, ketika dia bisa merasakan suasana hati Liu Erlong saat ini, bagaimana dia tidak bisa bahagia untuknya? Semua orang melangkah maju untuk memberi selamat padanya satu demi satu, hanya Grandmaster yang berdiri di sana, tidak dapat mengambil satu langkah pun, hatinya sakit ketika dia melihat Liu Erlong. Dia tahu bahwa dia benar-benar berhutang terlalu banyak padanya. Tapi antara dia dan dia seolah-olah ada ikatan yang erat, dan tidak peduli apa itu tidak bisa dibatalkan. Dia senang bahwa Liu Erlong telah memperoleh seorang putri, tetapi pada saat yang sama bagaimana dia tidak bisa sedih atas nasibnya dan Liu Erlong. Berapa banyak dia tidak ingin memeluk Liu Erlong dan menyatakan cintanya padanya. Tapi, itu tidak mungkin. Bayangan, garis keturunan, itu, kabut itu, selalu menggantung di antara mereka. Tang San akhirnya selesai terkuras,
dan lingkaran cahaya samar mulai keluar dari laba-laba setan berwajah manusia 6.000 tahun itu. Selama dia mau, saat ini dia sudah bisa menyerap cincin roh ini. Tapi sekarang Tang San bahkan tidak berminat untuk menyerap cincin roh. Menarik 8 tombak laba-laba, dia bergegas ke Xiao Wu dan Liu Erlong. Xiao Wu, Xiao Wu. Tidak ada air mata di mata Tang San, tetapi suaranya agak terdistorsi. Emosi seperti apa yang akan membuat suaranya berubah seperti ini? Xiao Wu mengangkat kepalanya dari dada Liu Erlong, dan melihat Tang San hampir dalam jangkauan, air matanya mengalir semakin tak terkendali. Liu Erlong menghela nafas ringan, melepaskan pelukannya dan mengirim Xiao Wu menuju Tang San. Terlepas dari semua orang di sekitar mereka, dan lebih jauh lagi beberapa binatang buas melotot seperti harimau di luar, Tang San tidak memperhatikan mereka dan dengan keras merentangkan tangannya, mengubur tubuh halus Xiao Wu jauh di dalam pelukannya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang menyesal, tetapi giginya sudah patah bibirnya. Bagaimana dia tidak menyesal menyerahkan harta karun abadi sutra indah yang wangi kepada Xiao Wu? Jika bukan karena itu, bagaimana Xiao Wu akan disergap? Ini bukan pertama kalinya Xiao Wu terluka untuknya. Tang San membenci dirinya sendiri, membenci ketidakmampuannya untuk melindungi Xiao Wu. Liu Erlong mengangkat kepalanya untuk menatap ke langit, dengan tenang berkata, "Jangan pernah biarkan saya mendengar Anda mengecewakannya. Jika tidak peduli siapa murid Anda, atau apa latar belakang Anda, Raja Bumi Raksasa dari hari itu akan menjadi teladanmu." Meskipun dia tidak menyebutkan nama, semua orang tahu kata-katanya ditujukan pada Tang San. Dengan lembut menepuk punggung Xiao Wu, Tang San melepaskan pelukannya, cahaya di matanya tiba-tiba berubah keras kepala. Dari dompet 100 harta karun, dia mengeluarkan sehelai daun hijau tua dan memasukkannya ke dalam mulut Xiao Wu. Pada saat yang sama dia mengambil harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dari tangan Xiao Wu dan mengembalikannya ke dompet 100 harta karun. Itu adalah daun naga zoysia dengan khasiat penyembuhan yang kuat. Itu juga sesuatu yang awalnya dia ambil dari sekitar sumur es dan api yin yang. Xiao Wu menelan daun itu, dan perasaan menyegarkan segera menyebar ke seluruh tubuhnya, sesak di dadanya tumbuh jauh lebih baik. Tang San menatap puncak gunung ke samping, tempat budidaya rahasia dugu senior ada di gunung ini. Di sini ada sumur es dan api yin yang kaya akan sumber daya. Jika orang atau hewan mendekat, mereka pasti akan terpengaruh oleh cuaca dingin yang ekstrim dan energi panas, dan mati tiba-tiba setelah waktu yang singkat. Tetapi tempat ini juga merupakan tempat lahirnya banyak harta surgawi. Tumbuhan yang saya miliki saat ini semuanya diambil dari sini. Sumur es dan api yin yang berbahaya bagi orang lain, tetapi karena saya pernah mengambil dua jenis ramuan itu malah bermanfaat bagiku. Menyerap cincin roh di sini pasti akan 2 kali efeknya untuk setengah usaha. Aku akan menyusahkan semua orang untuk menungguku di sini. Aku akan selesai menyerap cincin roh segera setelah mungkin. Anda juga tidak boleh mendekati sumur es dan api yin yang, untuk menghindari bahaya dari energinya. Memberikan penjelasan sederhana, Tang San tidak berhenti. Dengan hati yang keras kepala itu, dalam beberapa lompatan dia mencapai sisi laba-laba setan lubang itu. Menenun rumput perak biru di sekitar binatang roh jahat itu, 8 tombak laba-laba di punggungnya dilepaskan dan membawanya menuju sumur es dan api yin yang dengan kecepatan yang mencengangkan. Penjelasan Tang San menenangkan semua orang. Tapi kekeras-kepalaannya adalah karena kekuatan. Semua yang terjadi barusan membuktikan bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Satu-satunya hal yang dia inginkan saat ini adalah menjadi lebih kuat, mendapatkan kekuatan untuk melindungi teman dan kekasihnya. Menonton Tang San memilih Pit Demon Spider tanpa berpikir 2 kali, Xiao Hu baru saja akan mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Liu Erlong. Suara rendah Liu Erlong naik di samping telinganya. Pria seperti ini adalah pria sejati. Mengandalkan kekeras-kepalaan itu, dia pasti akan berhasil. Sebagai seorang wanita, tidak peduli apa yang pria Anda putuskan benar atau salah, Anda harus selalu mendukungnya tanpa syarat. Ketika dia benar, Anda harus bahagia untuknya. Bahkan jika dia salah, biarkan dia membuat kesalahannya. Paling buruk, ikuti dia untuk membuatnya. Kata-kata Liu Erlong tidak ada yang istimewa, tetapi suaranya penuh dengan kesedihan, kesedihan yang tak berdaya. Xiao Wu bergumam, paling buruk, ikuti dia untuk membuatnya. Bu, kamu benar. Aku harus mendukungnya dalam segala hal. Kata-kata Liu Erlong tampak seperti pintu yang terbuka lebar baginya, sebuah kesadaran. Xiao Wu tiba-tiba merasa lega.
Tetapi di sisi lain Grandmaster memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Berdiri di belakang Liu Erlong dan menatapnya, saat ini Grandmaster tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dia tidak lebih dari patung kayu, berdiri di sana dengan bodoh tanpa berbicara untuk waktu yang lama. Flander menatap Grandmaster dengan ekspresi muram. Xiao Gang, ikut aku perlu bicara denganmu. Berbicara, Flander berjalan ke samping, diikuti oleh Grandmaster tanpa ekspresi yang memberi kesan seperti mayat berjalan. Matanya mengikuti Grandmaster mengikuti Flander berjalan ke kejauhan, Liu Erlong menghela nafas pada dirinya sendiri. Oh, Xiao Gang, sepanjang hidupku aku tidak pernah bisa mencintai pria kedua. Jika Anda benar-benar tidak akan menerima saya, maka saya hanya akan menghabiskan tahun-tahun terakhir saya seperti ini. Untungnya, sekarang saya punya anak perempuan. Sekarang saya agak mengerti apa yang Anda rasakan untuk Tang San. Setidaknya, kita bisa mempercayakan hati kita kepada anak-anak. Memikirkan hal ini, Liu Erlong tiba-tiba merasa hatinya terbuka ke panorama yang luas, depresinya berkurang, tubuhnya jauh lebih rileks. Saat ekspresi wajahnya santai, dia tampak menjadi lebih cantik. Dengan lembut menarik bahu Xiao Wu di sisinya, dia menatap ke cakrawala. Tang San mendaki gunung dan dengan sangat cepat mencapai tempat yang familiar itu. Saat kembali ke sumur es dan api Yin Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana oleh pemandangan di depan matanya. Tanah harta karun yang awalnya praktis dijarah olehnya sekarang telah pulih menjadi hijau yang hijau dan subur. Bahkan jika tidak ada ungu yang indah dan merah cemerlang seperti sebelumnya, perasaan penuh vitalitas itu membuat orang merasa nyaman. Sumur es dan api Yin yang layak disebut tanah harta karun, benih-benih yang ditinggalkan Tang San telah tumbuh. Mengandalkan tingkat pertumbuhan 10 kali lipat itu, setelah setengah tahun yang singkat, tempat ini sudah mengandung kehidupan. Meskipun tidak mungkin ramuan harta karun abadi muncul di sini lagi dengan cepat, setidaknya ini masih merupakan tanah harta karun. Dalam 100 atau mungkin beberapa ratus tahun, itu akan mengembalikan keanggunannya lagi. Tang San melemparkan Pit Demon Spider ke samping, Eight Spider Lens tanpa menahan diri mendorong langsung ke organ vitalnya. Vitalitas dari binatang roh jahat yang terkendali ini terus-menerus mengalir keluar di bawah saluran pembuangan 8 laba-laba lens. Cara Tang San menghadapi laba-laba setan lubang praktis sama seperti ketika dia membunuh laba-laba setan berwajah manusia tadi, tetapi dia menemukan bahwa meskipun energi yang ditelan membuatnya merasa lebih kuat untuk waktu yang singkat, energi itu akan sangat cepat mengalir, tanpa diserap oleh tulang roh eksternal seperti sebelumnya. Dia mengerti bahwa ini seharusnya karena 8 tombak laba-laba sudah menyerap energi yang cukup untuk evolusi kali ini. Kemampuan menguras ini tidak bisa menggunakan kekuatan luar untuk mengubah dirinya sendiri. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Salah satunya karena keterampilan surga misterius Tang San tidak memiliki metode untuk mempertahankan energi ini, dan yang lainnya adalah karena atribut energi ini berbeda. Tidak hanya tidak gegabah menyerapnya memiliki manfaat, sebaliknya akan berbahaya. Dalam beberapa saat Pit Demon Spider akan kehilangan nyawanya di bawah Eight Spider Lens, dan mata kecil di kepalanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Sudut mulut Tang San menunjukkan jejak senyum mengerikan, dan cahaya ungu keemasan di matanya tiba-tiba meningkat, seperti dua pedang tajam yang menusuk jauh ke mata Pit Demon Spider. Tubuh besar Pit Demon Spider bergetar, dan Tang San menggunakan kesempatan ini untuk meluncurkan racun dan menguras Eight Spider Lens dengan efek penuh. Perjuangan keras secara bertahap memudar, dan kehidupan Pit Demon Spider akhirnya mencapai akhir. Dari apa yang dikatakan Xiao Wu tentang keterkejutan jiwa, Tang San menemukan cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan mata setan ungunya, tiba-tiba mengejutkan jiwa laba-laba setan laba-laba ketika berada di ambang kematian, membuat kebenciannya menghilang di saat sebelum kematiannya, kematian. Seperti ini, kejutan jiwa bawah sadar secara alami juga akan memudar, dan menyerap cincin roh akan menjadi jauh lebih mudah. Cahaya hitam samar mulai keluar dari tubuh Pit Demon Spider, mengembun di sebelahnya. Kekuatan cincin roh yang muncul membuktikan bahwa binatang roh 10.000 tahun ini akhirnya kehilangan nyawanya. Tang San menanggalkan pakaiannya dan, merentangkan tangannya, langsung melompat ke mata air yang cukup panas untuk melelehkan emas, dan setelah itu berenang ke tempat dua jenis mata air mengalir bersama. Bagi orang lain, tidak ada apapun tentang dua mata air ini yang tidak fatal, tetapi bagi Tang San yang telah mengambil rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka,
sensasi berada di sumur es dan api yin yang memberinya hanya hangat, atau menyegarkan. Kedua energi yang berbeda secara bersamaan bergabung ke dalam dirinya, sesuai dengan ramuan harta abadi di dalam tubuhnya, diam-diam bergerak berirama. Tang San berbaring rata di mata air, perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru ungu memancar dari telapak tangannya, dan Blue Silver Grace mengeluarkan panggilan ke cincin roh Pit Demon Spider di pantai. Aliran energi hitam akhirnya menemukan saluran drainase, dan bergegas menuju tangan kanan Tang San seperti sungai yang mengalir ke laut. Sepersekian detik energi hitam bersentuhan dengan Blue Silver Grace di telapak tangan Tang San, riak intens tiba-tiba muncul di perairan sumur es dan api yin yang dengan Tang San sebagai pusatnya. Tang San memilih tempat ini untuk menyerap cincin rohnya adalah hasil dari pertimbangan yang cermat. Sumur es dan api yin yang tidak hanya tidak berbahaya baginya berkat dua ramuan harta abadi yang dia ambil, tetapi sebaliknya akan menyehatkannya, tanpa terasa membentuk lapisan pelindung di dalam tubuhnya. Dan karena mata air, sifat obat dari dua ramuan harta abadi di dalam dirinya juga akan sepenuhnya bangkit, membentuk lapisan pelindung kedua. Lebih lanjut menambahkan tulang roh eksternal di punggungnya, meskipun cincin roh binatang buas 10.000 tahun memiliki energi yang luar biasa, untuk menyakitinya masih harus melewati 3 lapisan pelindung ini terlebih dahulu. Dengan kekuatan Tang San, dia bisa menyerap cincin roh binatang buas 6.000 tahun. Saat ini dengan 3 perlindungan ini, dia secara alami memiliki peluang sukses yang sangat besar ketika menyerap laba-laba setan lubang yang baru saja memasuki level 10.000 tahun. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia berani mencoba. Rencana dan latihan akan selalu berbeda. Saat ini juga berlaku untuk keadaan Tang San. Tanpa benar-benar berusaha, dia tidak akan pernah bisa mengetahui betapa hebatnya kekuatan roh dari cincin roh 10.000 tahun itu. Sepersekian detik aliran energi hitam mencapai tangan kanannya dan memasuki tubuhnya, Tang San hanya merasakan cahaya di sekitarnya redup, seolah-olah dia tenggelam dalam gelombang pasang yang mencapai langit. Ini sama sekali tidak berlebihan. Energi cincin roh yang masuk ke dalam dirinya memenuhi setiap sudut dan sudut tubuhnya dalam sepersekian detik. Bahkan tidak perlu baginya untuk mengedarkannya sendiri, energi yang sangat besar itu telah memaksa gerakan itu. Kekuatan roh Pit Demon Spider tidak sesombong milik Man Face Demon Spider, tapi itu penuh dengan perasaan gelap dan dingin. Dingin seperti itu berbeda dari dinginnya es dan api yin yang ya, itu adalah dingin yang berkembang dari kedalaman pikiran, serangan gelap dan dingin pada jiwa. Saraf Tang San tampaknya sudah mati rasa dalam cuaca dingin ini. 3 cincin roh asli terombang-ambing dengan kecepatan menakutkan di atasnya, membuatnya tampak seperti terbungkus dalam kepompong ungu kekuningan raksasa. Penyerapan yang melewati peringkat kali ini tidak hanya membawa rasa sakit bagi Tang San, tetapi juga perasaan yang mengerikan. Persiapannya memang sempurna. Energi dari sumur es dan api yin yang berhasil menyaring kotoran dari cincin roh Pit Demon Spider. Namun, energinya masih terlalu besar untuk Tang San pada saat itu. Setiap serangan membuat Tang San merasa seperti dia dilempar dengan kejam, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menonton tanpa melepaskan diri. Perasaan tidak ada kendali bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit yang datang dengan cincin roh Man Face Demon Spider. Dengan pengalaman terakhir kali, Tang San tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu dan memperkuat tekadnya. Tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhnya, dia tahu dia tidak bisa panik. Atau yang lain, dalam beberapa saat, dia akan ditelan oleh energi yang sangat besar. Arus hitam tak henti-hentinya mengalir keluar dari laba-laba setan 10.000 tahun, terus-menerus diserap oleh Tang San. Cahaya pada 3 cincin rohnya perlahan memudar, digantikan dengan lapisan arus hitam. Tulang Tang San terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Arus hitam masuk dari setiap pori dan ke setiap saluran energi. Segera, Tang San menemukan setiap kali energi hitam besar melewati yang menghubungkan meridian dan penetrating meridian yang rusak, energinya akan sedikit melemah, seolah-olah kedua meridian itu menyerap energi juga. Perasaan ini membuat Tang San langsung gembira. Samar-samar dia mengerti bahwa keberadaan dan pembukaan 8 meridian luar biasa membantu secara khusus menyerap energi asing. Sangat disayangkan dia hanya memiliki 2 meridian yang ditembus. Jika dia memiliki lebih dari 4 terobosan, penyerapan cincin roh 10.000 tahun ini mungkin menjadi sepotong kue. Perlahan-lahan, rasa sakit itu muncul. Itu adalah rasa sakit yang bengkak. Dari luar, tubuh Tang San tidak berubah, tetapi dalam inderanya,
dia jelas merasakan seluruh tubuhnya membengkak seperti balon raksasa, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Meskipun arus hitam yang tersimpan di dalam tubuhnya diserap terus-menerus oleh penetrating meridian Tang San dan yang menghubungkan meridian, energi yang masuk juga semakin besar. Setiap tulang dan saluran energinya kesemutan, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atasnya. Sumur es dan api yin yang dan dua ramuan abadi yang pernah dia makan mulai menunjukkan kegunaannya. Setelah mengalami proses tubuh alkimia es dan api, saluran energi Tang San menjadi sangat tahan lama. Meskipun arus hitam terus memperluas saluran energinya, elastisitas saluran energinya berarti tidak ada tanda-tanda pecah. Energi cincin roh Pit Demon Spider, meskipun besar, tidak ada habisnya. Ketika output energi mencapai itu ekstrim, saluran energi Tang San telah diisi ke tingkat yang sangat mengerikan. Tapi meski begitu, dia masih bertahan. Pada saat itu, tidak ada rasa sakit yang bisa menggoyahkan tekadnya. Untuk dirinya sendiri, dan juga untuk Xiao Wu, dia tahu dia tidak bisa gagal. Tubuh Pit Demon Spider diam-diam hancur, akibat kehilangan semua energinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya sekarang adalah menjadi pupuk bagi tanah. Rasa sakit mulai meluncur turun dari puncaknya. Tidak hanya penetrating meridian dan yang menghubungkan meridian, tetapi menyertai sirkulasi kekuatan roh, saluran energi normal Tang San mulai menyerap energi asing juga, menggabungkannya ke dalam keterampilan surga misteriusnya. Alasan energi di dalam cincin roh dapat diserap adalah karena setelah energi dari binatang roh itu membentuk cincin roh, ia terbelah menjadi dua bagian. Salah satunya adalah energi murni dan disaring untuk meningkatkan peringkat Master Roh, membiarkan mereka mendapatkan gelar berikutnya, dan setengah besar lainnya mewarisi karakteristik binatang roh. Energi yang berbeda ini mengembun menjadi cincin roh, menjadi kemampuan roh guru roh. Mendampingi pembengkakan yang berangsur-angsur berkurang, rasa sakit juga berkurang. Perasaan relaksasi membuai pikiran lelah Tang San. Di bagian terakhir penyerapan itulah dia perlahan-lahan tertidur, membiarkan sumur es dan api yin yang menyehatkan tubuhnya. Jika ada yang bisa melihat wajah Tang San, mereka akan menemukan wajahnya terus berubah warna. Sesaat putih, sesaat merah, sesaat hitam. Dan selain dua cincin roh kuning dan satu ungu asli, cincin roh hitam perlahan muncul dari arus berkabut. Mungkin Tang San bukan satu-satunya yang memiliki cincin roh 10.000 tahun untuk cincin roh keempatnya, tetapi tidak dapat disangkal, dia adalah salah satu yang lebih berbakat. Rumput perak biru telah berevolusi sekali lagi. Jadi bagaimana jika itu adalah Blue Silver Grass? Jadi bagaimana jika itu adalah roh sampah? Di bawah upaya Tang San, itu masih memiliki kekuatan yang sama dengan roh-roh tangguh dengan peringkat yang sama. Xiao Gang, katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu akan mengatur hubunganmu dengan Erlong? Flander menatap Grandmaster, tatapannya sangat marah. Grandmaster menatap kosong ke arah Flander, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. 20 tahun. Katakan padaku, berapa 20 tahun yang dimiliki seseorang? Masa muda seorang wanita terbuang sia-sia hanya karena, aku tidak tahu, kamu. Meskipun aku saudaramu, aku masih benar-benar ingin menamparmu. Grandmaster tersenyum pahit, tampar kalau begitu, tapi beri aku nafas untuk tetap hidup. Aku tidak ingin membuat Erlong sedih jika aku mati. Pada kenyataannya, bahkan aku ingin menamparkan diriku sendiri. Ini semua salahku, tetapi Erlong menanggung jumlah rasa sakit yang sama, jika tidak lebih, dari saya. Melihat senyum Grandmaster yang terlihat lebih buruk daripada menangis, Flander terdiam. Dia juga tahu bahwa Grandmaster tidak melakukan kesalahan. Jika dia benar-benar menerima Liu Erlong, maka itu akan menjadi sangat buruk. Grandmaster menolak Liu Erlong bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena reputasi Erlong. Dia tidak ingin Erlong menanggung rasa malu yang begitu besar karena dirinya sendiri. Pada saat itu Grandmaster memilih untuk pergi karena alasan itu. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa Liu Erlong sangat mencintainya, selalu menunggunya dengan menyakitkan sampai sekarang. Flander menghela nafas, Xiao Gang, apakah benar-benar tidak mungkin? Jika terus seperti ini, meskipun kalian belum memiliki inces, kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian dalam kesakitan. Kalian seharusnya bisa melihat, selain kamu, Erlong tidak bisa mencintai pria lain. Jika kamu benar-benar harus terus menyakitinya seperti itu, lalu mengapa kamu tidak pergi saja? Setidaknya, dia tidak akan bisa melihatmu, dan dia mungkin merasa lebih baik.
Grandmaster diam-diam menganggukkan kepalanya, aku akan pergi setelah kita kembali. Kamu benar, aku tidak boleh tinggal bersamanya dan membiarkannya merasakan sakit ini. Flander, sudah bertahun-tahun dan aku tidak pernah mengucapkan terima kasih, hubungan kita, kamu juga menanggung rasa sakit. Maaf, Flander. Mata Flander basah, kekonyolan apa yang kamu katakan? Aku kakakmu. Aku dulu, sekarang, dan akan selamanya. Aku tidak perlu kamu mengucapkan terima kasih, aku hanya ingin melihatmu bahagia, dengan Erlong. Apakah kamu mengerti? Xiao Gang, bajingan, mengapa kamu begitu keras kepala? Jangan bilang kamu tidak bisa hidup dalam pengasingan setelah bergabung dengan Erlong. Jika kamu tidak memberi tahu siapapun, siapa yang akan tahu? Hubungan saudaramu. Grandmaster mengangkat tangan kanannya dan memukul dada kirinya, tapi, aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku benar-benar tidak bisa. Flander tiba-tiba memiliki kilasan intuisi dan memikirkan kemungkinan. Xiao Gang, katakan padaku, apakah kamu mencintai Erlong? Grandmaster menatap tak terduga, Bos Fu, apakah pertanyaan seperti itu masih bermakna? Jika saya tidak mencintainya, apakah akan tetap seperti ini? Flander tiba-tiba tersenyum licik, kalau begitu bagus, aku yakin Erlong juga sangat mencintaimu. Kalau begitu, secara spiritual kalian sudah memiliki ince, ST, aku bisa mengatakannya. Anda, Grandmaster sangat marah. Hanya itu yang dia coba lindungi, tetapi ketika dia menatap mata Flander, dia tidak bisa memikirkan satu bantahan pun. Dia benar, mereka sedang jatuh cinta, jadi secara spiritual mereka sudah keluar jalur. Jika bukan INCEST lalu apa itu? Flander, aku tahu maksudmu baik. Tapi, spiritual adalah spiritual. Setidaknya, tubuh kita berdua masih suci. Flander tersenyum sedikit dan berkata, selama Anda mengakui bahwa Anda memiliki kesaktian spiritual dan juga, saya percaya, itu akan tetap seperti itu. Karena Anda sudah memiliki kesaktian secara spiritual, mengapa Anda tidak bergabung dengannya secara spiritual? Tidak, kebutuhan untuk gelar nyata, hanya pengakuan dari satu sama lain. Anda benar-benar dapat menjadi pasangan secara spiritual. Grandmaster kali ini benar-benar kosong. Flander, aku tidak mengerti maksudmu. Flander berkata dengan kesal, kamu pintar, apa yang kamu tidak mengerti? Ide saya sederhana. Anda dapat bergabung dan menjadi pasangan, jangan mengubah judul Anda. Sesuai dengan ide Anda saat ini, asalkan ada bukankah hubungan tubuh, itu tidak disebut INCEST. Anda bisa mulai dari emosi dan berhenti pada gerakan. Lalu, selama Anda jatuh cinta secara spiritual dan menjaga kemurnian tubuh, lalu siapa yang bisa bergosip tentang Anda?